Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sesabila dengan NIM L1A023083. Di presentasi kali ini saya akan membahas mengenai lipid. Nah, apa sih itu lipid? Lipid merupakan salah satu kelompok senyawa organik, termasuk lemak, minyak, hormon, dan komponen membran tertentu yang dikelompokkan bersama karena tidak banyak berinteraksi dengan air. Nah, lipid ini tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar, contohnya seperti benzena dan atau dietil ether. Nah, ada 4 kelompok dasar dari lipid, yaitu trigliserida, fosfolipid, steroid, dan lilin. Nah, kelompok-kelompok ini itu berbeda dalam banyak hal, tapi mempunyai satu kesamaan, yaitu tidak larut dalam air. Nah, pada gambar berikut bisa dilihat bahwa minyak ini tidak dapat bersatu dengan air walaupun kita mengaduknya atau mengkocoknya, karena lipid ini bersifat hidrofobik. Dalam bahasa Latin, hidro ini berarti air dan fobik ini artinya itu takut gitu. Next, kita masuk ke kelompok lipid yang pertama, yaitu ada trigliserida. Nah, trigliserida itu meliputi lemak dan minyak. Lemak contohnya itu ada pada lemak hewan dan mentega. Ini padat pada suhu ruang. Ini digunakan oleh hewan, itu contohnya untuk isolasi, perlindungan, dan penyimpanan energi jangka panjang. Kemudian ada minyak. Nah, minyak ini cair pada suhu ruang dan digunakan oleh tumbuhan, untuk tanaman, sama untuk penyimpanan energi jangka panjang juga. Nah, pada tingkat molekuler sendiri, trigliserida itu mengandung 2 jenis molekul subunit. Yang pertama ada gliserol dan 3 asam lemak. Mari kita akan membahas mengenai asam lemak. Nah, asam lemak sendiri memiliki 3 bagian utama, yaitu rantai hidrokarbon, gugus metil di salah satu ujungnya, dan uh, gugus asam di ujung lainnya. Gitu. Nah, kemudian asam lemak ini dapat berupa asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh ini memiliki ikatan karbon tunggal, sedangkan asam lemak tak jenuh ini memiliki satu hingga beberapa ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini mempengaruhi menghasilkan kekusutan di dalam rantai asam lemak dan pengaruhi titik leleh dari lemak itu sendiri. Nah, lemak hewani memiliki asam lemak jenuh dan bentuk padat pada suhu ruang. Sementara minyak nabati ini memiliki satu atau beberapa ikatan rangkap. Ikatan rangkap, minyak nabati ini berbentuk cair pada suhu ruang. Nah, kemudian uh, kita lanjut ke lemak trans. Nah, lemak trans ini adalah salah satu contoh dari lemak tak jenuh, di mana atom hidrogen yang ini itu berada di sisi berlawanan dari ikatan rangkap. Lemak trans itu terbentuk biasanya selama proses produksi makanan, olahan. Untuk meningkatkan umur simpan dan titik leleh lemak, kelebihan atom hidrogen dimasukkan ke dalam minyak tak jenuh. Hal ini menyebabkan pembentukan ikatan translemak dalam rantai asam lemak. Namun sayangnya konsumsi lemak trans itu sering dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular. Nah, perlu diingat bahwa asam lemak itu hanyalah bagian kecil dari trigliserida. Untuk menjadi trigliserida sendiri, 3 asam lemak ini yang terpisah itu harus terikat dengan molekul gliserol melalui proses yang namanya sintesis dehidrasi. Kemudian kelompok lipid yang kedua ada fosfolipid. Nah, sebenarnya fosfolipid ini apa namanya mirip dengan trigliserida karena mengandung gliserol dan 2 asam lemak. Yang berbeda adalah gugus fosfat daripada lemak ketiga ini melekat pada karbon ketiga dari gliserol. Nah,
Fosfolipid ini sangat penting, terutama karena sifatnya yang unik terhadap air gitu. Kepala fosfat dari molekul ini itu bersifat hidrofilik atau menyukai air, sedangkan ekornya ini bersifat hidrofobik atau takut dengan air. Nah, karena sifat unik ini, fosfolipid itu cenderung mengatur diri mereka sendiri, sehingga hanya kepala hidrofilik yang berinteraksi dengan lingkungan berair dan ekor hidrofobik ini berkerumun ke dalam, menjauhi air. Nah, struktur ini adalah komponen utama dari membran plasma sel. Nah, selanjutnya kita masuki kelompok lipid yang ketiga, yaitu steroid. Steroid terdiri dari 4 cincin karbon yang menyatu. Salah satu steroid yang terkenal adalah kolesterol. Kolesterol sendiri berfungsi sebagai prekursor untuk sintesis steroid lain. Contohnya testosteron, estrogen, vitamin D, kortison, dan plasma membran atau membran plasma. Nah, next, hormon testosteron dan estrogen ini memiliki perbedaan kecil dalam kelompok fungsionalnya, tetapi memiliki perbedaan besar efek pada suatu organisme itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya kita memasuki ke kelompok lipid yang terakhir, yaitu ada lilin. Lilin ini bersifat nonpolar dan menolak air. Lilin ditemukan dalam lapisan pelindung pada daun dan permukaan luar hewan. Lilin juga diproduksi uh, di telinga beberapa hewan. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi gedang telinga. Selain itu, lebah juga membuat sarang madu yang berasal dari lilin. Ya, kita masuk ke metabolisme dari lipid itu sendiri. Nah, meskipun istilah lipid itu mencakup beberapa banyak tadi, metabolisme lipid itu biasanya mengacu pada pemecahan dan sintesis lemak. Nah, lemak makanan itu pertama dicerna, terutama di usus dengan kecil dengan aksi garam empedu dan lipase pankreas. Garam empedu ini mengembosi lemak, memecah menjadi gumpalan misel yang lebih kecil dan mudah diakses oleh lipase. Lipase kemudian mengubah trigliserida menjadi monogliserida, free fatty acid, dan gliserol. Nah, produk ini itu bergerak ke dalam sel epitel. Di dalamnya mereka bergabung kembali membentuk trigliserida. Trigliserida ini dikemas bersama dengan kolesterol menjadi partikel lipoprotein yang disebut kilomikron. Lipoprotein memungkinkan pengangkutan lemak yang tidak larut dalam air dalam lingkungan berair. Kemudian kilomikron ini meninggalkan enterosit dan masuk ke kapiler limfatik dan masuk ke aliran darah, mengirimkan lemak ke jaringan. Dinding kapiler darah ini memiliki enzim permukaan yang disebut lipoprotein. Enzim ini menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Mungkin mereka melewati dinding kapiler ke dalam jaringan, di mana mereka dioksidasi untuk energi lalu diesterifikasi kembali. Lemak yang disintesis secara endogen di hati dikemas dalam jenis lipoprotein lain, yaitu FLDL. Untuk diangkut ke jaringan, di mana trigliserida diinteraksi dengan cara yang sama. Bila diperlukan, simpanan lemak di jaringan adiposa dimobilisasi untuk diproduksi energi melalui aksi lipase yang perka hormon yang merespon hormon menjadi uh, epinefrin. Nah, kemudian apa saja sih kegunaan lipid terutama dalam dunia perikanan gitu pada ikan? Yang pertama itu ikan laut uh, tidak memiliki sistem enzim seperti yang ada pada ikan air tawar. Sehingga ikan laut itu sangat membutuhkan FA atau asam lemak tak jenuh tinggi. Rantai panjang dari pakan untuk pertumbuhan yang optimum. Kemudian
Lipid juga digunakan sebagai penyimpanan energi karena lipid dapat disimpan dengan air yang sangat sedikit. Gitu. Nah, kemudian apa sih penyebabnya jika terjadi defisiensi lipid pada ikan? Nah, kekurangan asam lemak esensial akan menyebabkan gangguan pada kesehatan ikan, termasuk di dalamnya berkurangnya fekunditas dan kemampuan membentuk embrio, kematian larva dan pertumbuhan abnormal, pigmentasi yang salah, penglihatan yang cacat, ketidakmampuan untuk makan pada intensitas cahaya yang rendah, kemudian tingkah laku yang abnormal, dan menurunnya fungsi membran pada suhu yang rendah. Nah, itu saja presentasi dari saya mengenai lipid. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai lipid. Terima kasih sebelumnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.